Jumpa lagi sama Miss Ilmi di pertemuan keempat. Ini kayaknya pertemuan terakhir kita untuk membahas masalah hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelumnya kita udah bahas ketiganya ya. Kita udah bahas alkana, alkena, alkuna, 3 kembar siam ini kita udah bahas. Kita udah bahas nama-namanya juga, bagaimana penulisannya. Nah, sekarang kita akan lebih bahas ke teoritisnya ya. Teoritisnya yaitu mengenai reaksi-reaksi apa aja yang terjadi di hidrokarbon dan juga contoh hidrokarbon di kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan minyak bumi. Minyak bumi itu berkaitan dengan bensin yang dipakai di motor kalian. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutin berikut ini. Check it out. Oke, ini materi terakhir untuk hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas alkana, alkena, alkuna ya. Sekarang kita akan bahas tentang ada 4, yaitu tuh ada reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon, kita akan bahas minyak bumi, kita akan bahas dampak pembakaran bahan bakar dan senyawa hidrokarbon itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi itu ingat aja, oksi berarti reaksi hidrokarbon dengan oksigen. Nah, ketika hidrokarbon dibakar dengan istilah dibakar ya, jadi setiap reaksi dengan oksigen itu adalah reaksi pembakaran namanya. Nah, jadi setiap hidrokarbon ketika dibakar dia pasti menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan air. Nah, jadi setiap hidrokarbon yang dibakar atau yang bereaksi dengan oksigen dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nanti tinggal kita setarakan saja ya nilai-nilai setiap unsurnya. Itu untuk reaksi oksidasi. Selanjutnya itu adalah reaksi substitusi, yaitu adalah reaksi penggantian atom-atom atau gugus atom oleh atom-atom lain. Nah, itu dia ya. Atau sederhananya ada kalau substitusi itu berarti menggantikan ya. Berarti kayak ada pertukaran pasangan. Kita contohkan misalnya ini ada CH4. Kalau dijabarkan ada CH3 dan ada H di sini. Ya. Sedangkan di sini ada Cl2, berarti di sini ada Cl dan ada Cl. Nah, tadi substitusi ya, berganti atau berganti pasangan. Nah, di sini si H akan berikatan dengan si Cl dan si Cl yang di sini akan berikatan dengan si CH3. Jadi dia berganti pasangan. Sehingga nanti akan menghasilkan CH3Cl dan HCl. Itu untuk reaksi substitusi. Jadi substitusi itu adalah reaksi penggantian ya, atau mereka bertukar pasangan. Begitu juga dengan C2H6 dan Br2. Nah, jadi dia si Br ini akan berganti pasangan dengan C2H6 dan si C2H6 nanti akan berganti pasangan dengan Br. Nah, begitu dia ya. Jadi dia berganti pasangan untuk reaksi substitusi. Kemudian ada reaksi adisi namanya. Nah, reaksi adisi ini terjadi ketika molekul senyawa yang berikatan rangkap menerima atom atau gugus atom lain sehingga ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, sederhananya gini, reaksi adisi itu ketika ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Contohnya, misalnya ada yang pertama itu reaksinya reaksi rangkap 2, Miss. Kemudian dia berubah menjadi reaksi rangkapnya jadi 1, C-nya. Nah, itu disebut reaksi adisi. Sederhananya seperti itu, cepatnya seperti itu. Karena kan kita kalau mau ujian mau cepat ya. Nah, jadi itu. Kalau misalnya dia rangkap 3 pertamanya di sini, kemudian berubah menjadi rangkap 2. Nah, itu juga termasuk reaksi adisi. Jadi, ikatan rangkapnya berubah tidak hanya menjadi ikatan tunggal, setidaknya dia berkurang lah. Dari 2 menjadi 1, dari 3 menjadi 2. Itu namanya reaksi adisi. Adisi itu sebenarnya bertambah ya, atau dia menerima atom. Tapi yang karena penerima atom itu, maka ikatan rangkapnya jadi berkurang. Itu reaksi adisi. Satu lagi adalah reaksi eliminasi. Jadi kalau reaksi adisi tadi dari ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal, atau ikatan yang banyak menjadi ikatan yang lebih sedikit C-nya, maka kalau reaksi eliminasi adalah ketika reaksi ini ya,
ketika senyawa yang ikatan tunggal melepas molekul kecilnya sehingga ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Jadi sederhananya reaksi eliminasi itu adalah ketika ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap atau bertambah ikatannya. Contohnya, nih. Di sini contohnya ada CH2 dia berikatan sama H, kemudian ada OH-nya nih ya. Nah, ini kan rangkapnya satu semua nih. Ketika dia bereaksi atau reaksi eliminasi, dia jadi berikatan rangkap 2. Nah, jadi dari yang satu menjadi rangkap 2. Itu dia. Dari yang satu menjadi ikatan rangkap 2. Begitu seterusnya. Nah, itu untuk reaksi eliminasi. Maka tadi 4 reaksi. Oksidasi itu reaksi dengan oksigen atau reaksi pembakaran. Yang kedua tuh substitusi atau penggantian atau reaksi pertukaran pasangan lah ya, bisa bilang seperti itu. Kemudian ada reaksi adisi, yaitu dari yang ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, atau yang ikatannya banyak menjadi ikatan lebih sedikit. Dan kemudian reaksi eliminasi, yaitu dari ikatannya yang sedikit menjadi tambah banyak, atau dari yang tunggal menjadi ikatan rangkap. Itu dia untuk 4 jenis reaksinya. Oke, selanjutnya kita udah bahas masalah secara sainsnya. Sekarang kita akan bahas hidrokarbon dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi hidrokarbon itu sebenarnya kaitannya erat dengan minyak bumi ya. Minyak bumi. Jadi minyak bumi itu ya minyak yang ada di perut bumi ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pengecoran minyak atau yang di laut dan lain sebagainya, nah, itu adalah contoh dari hidrokarbon ya. Nah, ini ada proses pembentukan minyak bumi, yaitu bisa kalian baca ya. Jadi pertamanya itu dari ganggang laut ya, dari ganggang, bisa di danau, bisa di laut, kemudian dia terendap di dasar sehingga dia nantinya akan membentuk batuan induk atau source rock. Ini kaya akan unsur karbon. Nah, inilah yang akan menjadi cikal bakal minyak bumi, karena minyak bumi itu kan hidrokarbon ya. Nah, itulah dia. Jadi dari ganggang, bayangkan nggak, dari ganggang kita bisa dapetin minyak bumi, tapi prosesnya itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya ini tahapannya. Jadi source rock itu terkubur, dia harus berlangsung jutaan tahun sehingga akhirnya akan membentuk minyak bumi. Nah, gitu dia. Waktunya sangat panjang, bukan sangat panjang lagi, udah apa ya? Tak terhingga lah. Nah, itulah mengapa ada istilah untuk kita berhemat energi untuk urusan si minyak bumi ini ya, karena memang ini sebenarnya dapat diperbarui tapi butuh waktu yang sangat lama. Nah, jadi kita harus menekan penggunaan minyak bumi agar minyak bumi tidak habis nantinya. Jadi kita harus mengurangi pemakaian kendaraan dan lain sebagainya untuk menyelamatkan bumi juga begitu. Nah, selanjutnya ini ada pengolahannya ya. Jadi setelah nanti tuh dia terendam selama puluhan tahun, jutaan tahun, minyak bumi itu diambil lah, disedot lah. Itu ada pengocoran ya. Pemboran minyak bumi, ada di lepas pantai atau ada di daratan ya. Nah, setelah diambil itu nggak langsung dipakai untuk jadi bensin, untuk jadi solar, untuk jadi minyak tanah atau lain sebagainya, tapi harus ada prosesnya dulu. Itu adalah proses pengolahan minyak bumi. Jadi ini namanya proses fraksionasi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada fraksi-fraksi ya. Fraksi-fraksi itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatannya itu nanti dibedakan berdasarkan suhunya. Jadi kalau suhunya sekian, nanti hasilnya jadi apa? Suhunya sekian jadi apa? Sekian jadi apa? Kita ambil contoh, sebagai contoh itu bahan bakar mobil ya, itu bensin kalian. Bensin kita semua. Nah, ini adalah minyak bumi yang dihasilkan dalam suhu 50-85 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan bensin. Nah, sedangkan untuk yang lain misalnya kayak lilin. Nah, lilin itu dia lebih lama lagi, yaitu 135-300 derajat Celcius. Jadi semakin, ini istilahnya minyak berat ya. Jadi semakin berat, maka akan membutuhkan suhu yang lebih lama lagi. Nah, itu dia tingkatannya, itu dari gas, bensin, kerosin. Kerosin itu minyak tanah, solar, minyak berat, dan ada residunya. Nah, itu dia untuk pengolahannya. Nah, ngomong-ngomong soal bensin, kita juga bisa mengetahui mutu bensin itu ya dari bilangan oktannya. Nah, bilangan oktan. Jadi kita sering dengar ya 88 premium
atau 92 apa ya, Pertamax itu biasanya ada ya tertulis di SPBU. Nah, itu angka-angka itu adalah bilangan oktannya. Nah, jadi mutu bensin itu dihasilkan dari proses destilasi tadi ya, destilasi fraksionasi tadi yang sebelumnya, dan ditambahkan lagi zat-zat yang dapat meningkatkan efisiensi pembakarannya. Jadi semakin tinggi nantinya bilangan oktan yang didapatkan, maka akan semakin bagus mutu bensinnya. Nah, makanya Pertamax itu yang nilainya 92 atau yang 90, nah itu lebih bagus dibandingkan dengan bensin yang 88. Nah, itu dia. Jadi nanti campurannya itu macam-macam ya. Di sini ada campurannya itu heptana dan oktana. Sehingga dia akan punya bilangan oktan 70. Nah, 70 itu masih rendah ya. Berarti mutu bensinnya masih yang jelek. Nah, ini beberapa zat aditif yang ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan mutu bensinnya. Ada tetraethyl lead atau TEL. Lead itu artinya timbal, jadi dia mengandung timbal ya ini. Kemudian ada MTBE atau methyl tertiary butyl ether dan etanol yang sederhananya. Nah, jadi semakin tinggi bilangan oktan maka akan semakin tinggi juga harga bensin. Ya, semakin tinggi harga bensin karena semakin bagus mutu bensinnya. Nah, itu dia ya. Jadi di sini juga ini sudah tampilkan bilangan oktan dari beberapa hidrokarbon ya. Yang paling tinggi itu ada 2,2,4 trimetil pentana. Nih. Kemudian ada dampak. Oke. Dampak pembakaran berarti apa nih? Reaksi oksidasi dari hidrokarbon itu akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Apakah dampak baik atau dampak buruk? Nah, biasanya dampak pembakaran hidrokarbon itu kebanyakan itu memberikan dampak yang buruk ya. Kita bisa menghasilkan senyawa-senyawa atau gas-gas yang berbahaya. Tidak hanya untuk tumbuhan, tidak hanya untuk makhluk hidup, bahkan berbahaya untuk diri kita sendiri juga jika kita terhirup dari hasil pembakarannya itu. Yang pertama itu hidrokarbon itu nanti mungkin akan menghasilkan karbon monoksida. Itu pembakaran yang tidak sempurna ya. Jadi karena tidak sempurna maka dia akan menghasilkan CO atau karbon monoksida. Kemudian ada karbon dioksida. Nah, pernah nggak ingat kejadian bahwa tiba-tiba ada orang yang meninggal di dalam mobil? Nah, itu dimungkinkan adalah karbon monoksida ya. Karena karbon monoksida itu ciri-cirinya adalah dia tidak berbau, tidak berwarna gasnya, tapi sangat berbahaya jika kita terhirup karbon monoksidanya ini. Beda dengan CO2. Kalau CO2 itu lebih apa ya? Dia lebih kayak terasa ya, kayak ada partikel-partikelnya kayak bau asap dan lain sebagainya. Nah, itu untuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini biasanya berkaitan erat dengan global warming nih atau efek rumah kaca. Coba kalian cari di Google sebenarnya gimana sih efek rumah kaca itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pas pembelajarannya untuk efek rumah kaca. Oke, selanjutnya itu ada hasilnya itu adalah belerang oksida yaitu SO2 dan SO3, kemudian ada nitrogen dan ada timbal. Nah, belerang oksida dan oksida nitrogen ini berperan untuk hujan asam. Jadi ketika partikel SO2, SO3, NO dan NO2 ini bereaksi dengan uap air di udara, mereka akan berubah menjadi zat asam, sehingga itulah disebut hujan asam. Hujan asam itu berbahaya ya, karena kalau misalnya dia kena barang yang dari besi, jadi berkarat, terus juga tumbuhan jadi mati. Nah, itulah berbahayanya hujan asam ini. Kemudian ada timbal, ada PB. Nah, PB ini berasal dari bahan bakar bensin. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan ya sebelumnya ya, bensin itu untuk meningkatkan bilangan oktannya harus ditambahkan zat PB supaya bilangan oktannya naik. Nah, ternyata di balik bagusnya mutu bensin ada hasil jelek yang zat pencemarnya nih, yaitu ada timbal yang keluar dari kendaraan itu. Itu untuk pertemuan kita hari ini tentang hidrokarbon. Jika ada yang mau tanyakan tentang hidrokarbon ini, boleh kontak Miss di nomor yang tertera atau juga bisa email Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.